Oke, baik. Selamat malam, Ibu Maya. Selamat malam, teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan perkuliahan malam ini, eh, kita berdoa sejenak. Ya, oke, Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja Ibu Maya untuk materi belajar hari ini. Silakan. ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, untuk malam ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi membangun komunikasi efektif dengan komunitas lokal. Seperti kita ketahui dalam dunia yang semakin terhubung, yang semakin luas ini, ya, komunikasi efektif dengan komunitas lokal itu menjadi sangat penting. Nah, untuk membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas lokal itu adalah proses menjalin hubungan komunikasi yang terbuka, saling memahami dan produktif antar individu, kemudian organisasi atau pihak tertentu dengan masyarakat setempat, di mana proses ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan keberhasilan program atau inisiatif yang melibatkan dari komunitas lokal. Adapun tujuan dari komunikasi dengan komunitas lokal ini diantaranya adalah membangun kepercayaan, ya, menanamkan rasa percaya melalui interaksi yang tentunya interaksi tersebut harus jujur dan transparan, kemudian memahami kebutuhan komunitas, Oh, mengidentifikasi kebutuhan nilai dan harapan masyarakat, ya, untuk merancang solusi yang relevan. Kemudian meningkatkan partisipasi, memberikan ruang bagi komunitas untuk berkontribusi dan merasa terlibat dalam program. Kemudian mengatasi konflik atau hambatan, yang ini yang mungkin nanti akan sering terjadi, ya. Namanya berkomunikasi itu bisa saja ada salah paham atau perbedaan pendapat seperti itu. Nah, ini akan menjembatani perbedaan pendapat atau kepentingan secara damai dan konstruktif. Kemudian membangun hubungan jangka panjang. Nah, diharapkan komunikasi dengan komunitas lokal ini akan menciptakan hubungan kemitraan yang berkelanjutan. Ya. Nah, kemudian prinsip penting dalam komunitas lokal, ya, jadi kalau kita lihat ada partisipatif, ya, itu salah satu prinsip pentingnya, di mana ketika melakukan komunikasi itu harus melibatkan komunitas itu sebagai mitra, ya, bukan hanya sebagai penerima informasi. Kemudian respektif, jadi menghormati satu nilai, budaya, dan kebiasaan lokal dalam setiap interaksi itu penting, ya. Itu merupakan satu prinsip yang disebut dengan respektif. Kemudian berikutnya ada adaptif, di mana menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunitas tersebut. Kemudian ada yang namanya transparansi. Jadi menyampaikan informasi dengan jujur untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman. Apalagi kalau mungkin komunikasi tersebut terkait dengan masalah keuangan misalkan, ya. Ini betul-betul membutuhkan transparansi. Kemudian empati, ya. Jadi mampu memahami sudut pandang dan kondisi dari komunitas tersebut. Nah, kemudian contoh
dengan komunitas lokal ini, misalkan saja program lingkungan ya. Jadi melakukan edukasi tentang pentingnya melestarikan lingkungan, di mana hal ini tentunya membutuhkan komunikasi yang menyesuaikan tingkat pemahaman masyarakat. Bagaimana mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan pada saat kita memberikan sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya kelestarian lingkungan tersebut. Nah, kemudian untuk proyek sosial, misalkan saja dalam proyek pembangunan infrastruktur desa, misalnya ya, seperti jalan atau fasilitas umum, misalkan ya, penting untuk melibatkan masyarakat lokal sejak awal, karena mereka yang lebih paham tentang tekstur, kemudian eh, peradaban di sana, kemudian daerah geografisnya seperti apa ya. Jadi masyarakat lokal itu harus dilibatkan di katakanlah proyek sosial seperti itu. Nah, intinya di sini membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas lokal itu merupakan langkah strategis untuk menciptakan satu hubungan yang harmonis dan nanti akan berimbas ke produktif. Ya. Dengan memahami budaya, melibatkan masyarakat, dan membangun kepercayaan komunikasi, maka dapat menjadi landasan penting dalam mencapai satu tujuan bersama. Nah, kemudian teknik komunikasi dalam menjalin hubungan dengan komunitas lokal. Jadi, teknik komunikasi yang efektif itu merupakan cara penyampaian dan penerimaan informasi yang memastikan bahwa pesan itu bisa diterima, kemudian bisa dipahami, dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Jadi, khususnya dalam konteks menjalin hubungan harmonis dan produktif tadi. Nah, pentingnya komunikasi dengan komunitas lokal diantaranya adalah membina hubungan yang baik antara pihak luar dalam hal ini, apakah itu pihak individu, organisasi, atau pemerintah ya, dengan komunitas. Nah, kemudian meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program atau inisiatif. Kemudian membantu menyelesaikan konflik dan menghindari miskomunikasi. Kemudian membentuk kepercayaan yang nanti akan berdampak panjang ya, istilahnya jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian eh, prinsip dari komunikasi yang efektif tadi ada respect, ya, menghormati budaya, norma, nilai, kayak gitu ya. Kemudian ada kejelasan atau clarity, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh komunitas. Kemudian berikutnya ada empati, menunjukkan perhatian terhadap. Kemudian ada konsistensi, di mana berkomitmen terhadap apa yang dikomunikasikan. Ya. Kemudian ada partisipasi dengan melibatkan komunitas sebagai mitra aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi. Ini tadi adalah prinsip dari komunikasi yang efektif. Nah, kemudian teknik dasar dalam komunikasi dengan komunitas lokal diantaranya ada observasi dan pemahaman awal. Ya, jadi pelajari komunitas, kenali pemimpin lokal di situ ya, misalkan tokoh formal ya ada kepala desa, kemudian dan informal, contohnya ada tokoh adat, agama atau kelompok seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua menyesuaikan bahasa dan media komunikasi. Gunakan istilah yang dialek, istilah dan dialek yang dikenal oleh komunitas. Jadi media tradisional dan digital juga bisa kita gunakan sebagai contoh pertemuan langsung, misalkan untuk musyawarah desa, ya. Kemudian ada media cetak sederhana seperti pamflet. Kemudian ada media digital jika komunikasi memang sudah familiar dengan istilah tersebut ya, seperti yang sekarang itu ada WhatsApp atau media sosial lainnya ya. Kemudian teknik komunikasi verbal. Gunakan kalimat-kalimat yang sifatnya positif ya, hindari nada menghakimi atau mungkin menyalahkan seperti itu ya. Kemudian ada klarifikasi pesan. Jadi pastikan bahwa komunitas itu memahami maksud yang disampaikan.
Misalkan saja dengan memberikan peluang untuk bertanya atau kesempatan untuk mengulang, memberikan informasi tersebut. Kemudian teknik komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh ya. Jadi tampilkan sikap ramah seperti senyuman, kemudian anggukan ya, dan kontak mata. Kemudian penampilan yang sesuai ya, tentunya menyesuaikan dengan norma lokal untuk menunjukkan rasa hormat kita. Nah, kemudian teknik mendengarkan aktif yaitu memberikan perhatian penuh saat komunitas berbicara, kemudian ajukan pertanyaan untuk memperjelasnya, kemudian tunjukkan penghargaan atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Nah, kemudian berikutnya adalah strategi dalam menjalin hubungan dengan komunitas lokal. Nah, di sini yang pertama adalah bangun kepercayaan. Dengan cara apa? Itu tadi mungkin sudah disinggung di depan, ada yang namanya transparansi. Jelaskan tujuan dan manfaat program secara jujur, ya. Kemudian tentunya dari transparansi ini ada konsistensi di situ ya. Tunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, bukan sekedar janji. Nah, ini akan membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua, libatkan komunitas dalam proses keputusan. Adakan pertemuan yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok marginal seperti wanita, pemuda, dan lainnya gitu ya. Kemudian berikan kesempatan kepada komunitas untuk menyampaikan ide dan kritik. Ya, jadi hal ini akan membuat mereka itu merasa ikut terlibat dalam komunitas tersebut, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang berikutnya gunakan pendekatan partisipasif ya. Jadi di sini biarkan komunitas itu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar objek penerima bantuan. Ya, itu tadi adalah strategi dalam menjalin hubungan dengan komunitas lokal. Nah, berikutnya mengatasi hambatan tadi ya, komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan bahasa. Nah, sebelumnya mungkin melihat juga ya, seperti yang tadi, strategi dalam menjalin hubungan dengan komunitas lokal ini mungkin nanti ada tantangan ya. Ketika kita punya strategi ini kan tidak selalu berjalan mulus seperti itu ya. Nah, kira-kira eh, hambatan atau tantangan apa dan bagaimana cara untuk mengatasi misalkan nanti kita sudah menggunakan strategi seperti ini. Nah, kalau hambatan bisa saja dari sisi budaya misalkan. Nah, solusinya bagaimana? Mempelajari budaya lokal ya sebelum memulai interaksi dan konsultasikan mungkin dengan tokoh adat. Kemudian ketidakpercayaan awal itu salah satu hambatan juga. Nah, solusinya bagaimana? Fokus pada transparansi tadi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu mungkin tidak jujur ya, melakukan pendekatan personal dan memberikan hasil nyata yang bisa dilihat ya. Nah, kemudian misalkan ada konflik antar anggota, bagaimana? Solusinya ya bertindak sebagai mediator dan fasilitator, bukan pihak yang memihak ya. Nah, jadi intinya komunikasi yang efektif itu adalah kunci keberhasilan ya. Jadi dengan pendekatan yang partisipatif, empati dan menghormati budaya, maka hasil komunikasi nanti dapat memberikan manfaat bersama. Meskipun mungkin ada hambatan-hambatan ya atau tantangan di situ, tapi sudah ada solusi atau cara mengatasinya. Nah, kemudian berikutnya di sini mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan bahasa. Jadi, hambatan komunikasi ini merupakan faktor yang menghalangi proses penyampaian dan penerimaan informasi secara efektif. Dalam konteks perbedaan budaya dan bahasa, hambatan ini dapat muncul karena nilai, ya, kemudian ada norma, ada adat istiadat, atau bahasa yang berbeda. Nah, pentingnya mengatasi hambatan
ini akan membangun hubungan yang harmonis antara berbagai pihak yang terlibat ya. Namanya perbedaan itu pasti ada di situ. Kemudian bisa meningkatkan efektivitas kerjasama baik dalam proyek sosial, bisnis maupun pengelolaan konflik. Kemudian mengurangi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpercayaan. Nah, berikutnya ada jenis hambatan komunikasi akibat perbedaan budaya dan bahasa. Jadi di sini ada yang namanya hambatan budaya. Nah, hambatan budaya itu seperti apa? Jadi ada perbedaan nilai dan norma. Misalkan budaya individualis dengan kolektivis ya. Kemudian ada hambatan bahasa. Nah, untuk hambatan bahasa ini bisa saja karena ketidaktahuan bahasa lokal. Jadi sulit ya memahami pesan jika kita tidak menguasai bahasa komunitas gitu kan. Padahal bahasa ini adalah kunci komunikasi yang pertama. Nah, kemudian perbedaan dialek ya itu juga bisa memberikan arti atau makna yang berbeda meskipun dalam satu bahasa. Contohnya seperti kita aja bahasa Indonesia sama Malaysia itu kan mirip ya. Tapi kan di situ kalau dialeknya berbeda, pemahamannya juga berbeda. Nah, kemudian konsep dan istilah yang tidak sejalan. Jadi ada istilah dalam satu budaya yang tidak memiliki padanan langsung dengan budaya yang lain. Nah, kemudian ada hambatan nonverbal, gestur atau ekspresi wajah yang memiliki arti berbeda di dalam budaya tertentu. Contohnya, kontak mata intens itu dianggap sopan di budaya Barat ya, tetapi bisa dianggap agresif di beberapa budaya di wilayah Asia. Nah, ini adalah contoh dari hambatan nonverbal tadi. Kemudian, apa kira-kira strategi mengatasi hambatan tersebut? Nah, jadi yang pertama mungkin dari sisi hambatan budaya dulu ya. Yang pertama, tingkatkan pemahaman antar budaya. Jadi mempelajari budaya termasuk adat istiadat, norma, dan nilai lokal ya. Kemudian mengidentifikasi perbedaan budaya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian menggunakan pendekatan empati. Jadi, cobalah kita memahami dari sudut pandang dan budaya lain. Kemudian bersikap fleksibel, ya. Hormati cara komunitas lokal itu berinteraksi dan mengambil keputusan. Nah, kemudian kalau untuk hambatan bahasa, bagaimana cara mengatasi, misalkan ada hambatan-hambatan untuk bahasa. Nah, di sini menggunakan bahasa yang dipahami oleh komunitasnya. Jadi, jika memungkinkan, gunakan bahasa lokal atau dialek setempat. Kemudian, sederhanakan bahasa yang istilahnya seperti teknis, jargon mungkin ya, atau idiom yang tidak dikenal oleh komunitas itu dihindari ya. Kemudian, gunakan media pendukung. Nah, jadi gunakan alat bantu visual seperti gambar atau video untuk menjelaskan konsep ya. Kemudian komunikasikan eh, komunikasi verbal tersebut dikombinasi dengan nonverbal seperti gerakan tangan atau ekspresi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk teknik untuk mengatasi hambatan nonverbal bagaimana? Kalau untuk nonverbal yaitu dengan mengetahui makna gestur dari lokal. Jadi mengangguk itu tidak selalu berarti setuju dalam beberapa budaya. Itu bisa berarti hanya mendengarkan, ya. Itu contohnya misalkan seperti itu. Hindari gestur yang beresiko disalahpahami. Contohnya, simbol oke dengan tangan ini dapat dianggap menghina di beberapa negara. Nah, ini yang harus dipahami ya. Kemudian, amati dan sesuaikan. Perhatikan cara komunitas berkomunikasi secara nonverbal dan sesuaikan gaya dengan mereka. Nah, itu tadi adalah beberapa hambatan ya, sekaligus teknik atau solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, kemudian ada tips sukses mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Ya. Nah, di sini
fokus pada apa yang dikatakan, bukan pada asumsi. Kemudian bangun hubungan terlebih dahulu. Jadi hubungan yang baik itu akan mempermudah komunikasi lintas budaya dan bahasa. Kemudian adakan dialog terbuka. Libatkan komunitas dalam diskusi untuk menjembatani kesenjangan pemahaman. Kemudian, terakhir belajar dan beradaptasi. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk meningkatkan komunikasi di masa depan. Nah, intinya hambatan komunikasi akibat perbedaan budaya dan bahasa adalah tantangan yang sebetulnya dapat diatasi dengan pemahaman, kemudian adaptasi dan empati. Itu tadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan media lokal dan forum komunitas untuk berkomunikasi dengan masyarakat ya. Jadi media lokal itu apa sih? Media yang berbasis di lingkungan komunitas tertentu seperti radio komunitas, buletin desa, papan pengumuman, atau medsos lokal yang populer di kalangan masyarakat. Nah, kemudian untuk forum komunitas itu adalah ruang pertemuan fisik atau digital di mana anggota masyarakat itu berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Contohnya seperti musyawarah desa, kelompok diskusi, atau platform daring komunitas. Nah, untuk pentingnya media lokal dan forum komunitas ini adalah yang pertama untuk aksesibilitas ya. Jadi media lokal itu diharapkan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian adanya kepercayaan dengan adanya media lokal dan forum itu sering dianggap lebih relevan dan terpercaya karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian untuk efektivitasnya adalah pesan yang disampaikan melalui media ini biasanya lebih mudah diterima karena sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan lokal. Kemudian untuk jenis media lokal itu ada media tradisional ya. Contohnya ada radio komunitas, kemudian ada papan pengumuman, ada buletin atau selebaran ini yang masuk skala tradisional. Jadi eh, radio itu tadi ideal untuk menjangkau wilayah dengan akses internet yang terbatas. Kemudian kalau papan pengumuman untuk menyampaikan informasi yang penting dan sifatnya mendesak ya. Kemudian kalau buletin atau selebaran ini memberikan informasi secara tertulis yang dapat dibaca kapan saja. Kemudian ada media digital lokal. Contohnya ada grup WhatsApp atau Telegram yang biasanya digunakan untuk diskus secara kelompok atau berbagi informasi secara cepat. Kemudian ada Facebook Group atau medsos lokal ya, di mana itu adalah salah satu platform untuk membangun komunitas secara daring. Kemudian ada juga media adat. Nah, media adat ini contohnya kesenian tradisional seperti wayang di daerah Jawa ya, misalnya pertunjukan musik atau teater rakyat yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Kemudian tokoh adat dan agama, di mana mereka ini bisa juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, kemudian ada jenis dari forum komunitas, yaitu ada forum fisik dan ada forum digital. Untuk forum fisik itu ada musyawarah desa, ya, di mana forum formal untuk membahas isu penting bersama, kemudian ada rapat kelompok, misal pertemuan RT, pertemuan RW, atau diskusi kelompok ibu-ibu PKK, misalkan ya, atau acara sosial seperti arisan, gotong royong, atau perayaan hari besar, misalkan seperti itu. Nah, untuk forum digitalnya ada grup media sosial di mana untuk berdiskusi dan berbagi informasi secara daring, webinar atau diskusi virtual ya, itu untuk masyarakat yang memiliki akses teknologi. Nah, berikutnya ada strategi penggunaan media lokal dan forum komunitas. Yang pertama adalah memahami audiens.
Jadi identifikasikan siapa yang menjadi target. Misalnya apakah itu warga desa, kelompok pemuda, atau komunitas adat, ya. Kemudian pilih media atau forum yang paling sering mereka gunakan. Nah, kemudian yang kedua, menyesuaikan konten. Buat pesan dengan kebutuhan dan bahasa komunitas. Sekali lagi, gunakan bahasa yang sederhana dan hindari istilah-istilah yang sifatnya teknis. Kemudian, libatkan pemimpin lokal. Libatkan tokoh masyarakat, contohnya seperti kepala desa, tokoh agama, atau mungkin ketua RT, RW, untuk menyampaikan pesan. Kehadiran pemimpin lokal ini akan meningkatkan kredibilitas informasi, menjadi lebih mudah dipercaya gitu karena ada backing pemimpin tadi ya. Kemudian berikutnya ada kombinasi media. Gunakan lebih dari satu jenis media untuk memastikan pesan menjangkau semua lapisan masyarakat. Contohnya, kombinasikan radio komunitas dengan selebaran atau gunakan grup WhatsApp untuk memperkuat pesan dari forum tatap muka. Jadi, sudah ada tatap muka, misalkan seperti kita ini ya, itu juga ada grup WA-nya, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa sih keuntungan dari media lokal dan forum komunitas? Yang pertama tentunya dekat dengan komunitas ya, karena pesan yang disampaikan itu biasanya lebih relevan, menyesuaikan dengan konteks lokal. Kemudian eh, lebih efektif dari segi biaya, tidak memerlukan biaya besar dibandingkan media nasional. Kemudian dapat berinteraksi langsung, ada dialog dua arah, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik. Kemudian meningkatkan partisipasi, jadi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program atau inisiatif tertentu. Kemudian adakah hambatan, tantangan dan cara mengatasinya? Ya pasti ada ya, di antaranya keterbatasan teknologi. Jadi beberapa komunitas mungkin tidak memiliki akses ke media digital. Kurangnya partisipasi. Tidak semua anggota masyarakat itu mau atau mampu berpartisipasi di dalam forum. Kemudian hambatan budaya juga. Pesan mungkin tidak diterima jika tidak sesuai dengan nilai atau adat setempat. Nah, solusinya bagaimana? Gunakan kombinasi media tradisional dan digital. Libatkan tokoh masyarakat untuk menarik partisipasi lebih luas. Lakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan komunitas dalam proses penyampaian pesan. Nah, jadi intinya penggunaan eh, media lokal dan forum komunitas itu merupakan strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, berikutnya adalah pentingnya mendengarkan dan memperhatikan umpan balik dari komunitas lokal. Untuk mendengarkan, proses aktif menerima, memahami, dan menghargai pendapat atau informasi dari pihak lain. Sedangkan feedback itu berupa masukan, tanggapan, atau reaksi yang diberikan oleh komunitas terhadap suatu program, kebijakan, atau tindakan. Nah, kita lihat di sini, manfaat mendengarkan adalah meningkatkan keterlibatan komunitas, menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal, memecahkan konflik atau hambatan, dan mendorong inovasi. Contoh media untuk mendapatkan umpan balik ini ada forum dan diskusi komunitas, kuesioner atau survei, kotak saran, atau melalui grup media sosial. Nah, intinya dari kesimpulan pada malam hari ini, untuk materi malam hari ini, membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas lokal itu memerlukan kesabaran, adaptasi, dan komitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Komunikasi yang baik tidak hanya memudahkan pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan jangka panjang dari masyarakat. Oke, kira-kira itu Pak Putu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Maya. Eh, Waktunya masih 8 menit. Ini kira-kira untuk Oke. teman-teman ada yang ingin disampaikan mengenai materi yang disampaikan malam ini oleh
eh, Ibu Maya. Silakan teman-teman, kita buka sesi tanya jawabnya. Ada? Oke, kalau tidak ada mungkin saya tanggapi sedikit aja Ibu Maya ya. Jadi apa yang Oke. disampaikan Ibu Maya itu sudah benar ya. Jadi dapat saya tarik beberapa poin di sini, yang namanya organisasi, yang namanya perusahaan gitu ya. Mungkin yang namanya hotel gitu. Mungkin ada yang namanya kampus juga. Itu pasti ada divisi yang namanya humas gitu ya, hubungan masyarakat. Nah, disitulah kita jalin dengan apa? Mungkin istilahnya komunitas lokal dan sebagainya. Yang menjembatani adalah di bagian divisi humasnya gitu ya. Terus misalnya nanti nih, ini kita kan belum, baru beberapa kali, mungkin hampir 1,5 bulan ini kita sudah belajar. Mungkin nanti kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat gitu ya. Di situ keterlibatan kita berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Apakah nanti wujudnya mengenalkan teknologi, kemudian mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di kampus, itu banyak nanti caranya. Boleh seperti itu. Terus eh, poin yang lain tadi saya tangkap juga ada komunikasi nonverbal dengan simbol gitu ya. Memang betul, hati-hati sekali teman-teman, terutama menggunakan apa, emot emoticon itu ya, emoticon yang ada di WhatsApp itu memang di beberapa negara simbol OK-nya itu eh, mungkin kurang sopan atau mungkin kasar dan sebagainya. Satu lagi ada yang saya dapatkan satu, Ibu Maya, eh, terutama menanyakan umur itu hati-hati sekali ya Hmm. untuk Ya. wisatawan wanita kalau nggak salah, itu sangat Hmm. tabu gitu. Jadi ketika apa akan berkomunikasi, kemudian menjalin interaksi, kita juga eh, harus tahu latar belakang budayanya seperti apa gitu. Oke, terus yang media komunikasi WhatsApp gitu ya, tidak dipungkiri WhatsApp-nya sudah familiar di semua usia, saya kira Bu Maya ya, di Ya. semua mungkin tempat saya bilang ya, mungkin aja kalau saya tebak eh, teman-teman itu pasti punya grup keluarga pasti ya, terus grup teman kerja pasti itu ada, terus grup tem grup teman-teman untuk ngobrol pasti ya, minimal 3 grup itu ada. Saya yakin itu karena memang media komunikasi yang namanya WhatsApp memang sudah sangat familiar. Ya, mungkin itu saja, Bu Maya. Ya. Silahkan closing boleh. Baik, untuk closing ini intinya dalam berkomunikasi nanti kita tidak bisa atau tidak boleh melupakan hambatan-hambatan yang pasti ada pada saat kita berkomunikasi tadi. Jadi semua hambatan karena perbedaan budaya, bahasa, dan nilai itu nanti bisa diatasi dengan berempati terhadap pandangan dan kebiasaan lokal. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ya, menempatkan diri kita di posisi mereka. Kemudian menyesuaikan gaya komunikasi sesuai kebutuhan komunitas. Misalkan kita sedang berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat, sosial secara sosial budayanya berbeda-beda, yaitu nanti berbeda juga. Eh, Beda lagi ketika mungkin di kantor, di hotel, atau di rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian Ya. alat bantu seperti visual, penterjemah, atau media interaktif itu pasti nanti akan digunakan. Intinya komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan hubungan dengan komunitas lokal. Dengan pendekatan yang partisipatif, empati, dan menghormati budaya, maka hasil komunikasi dapat memberikan manfaat bersama. Kira-kira itu closing dari saya, Pak Putu. Oke, terima kasih Bu Maya. eh Kalau tidak ada lagi, mungkin nanti bisa lanjutkan di grup ya. Ya, oke. Mungkin itu saja Bu Maya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Besok kita akan ketemu lagi, mungkin kira-kira
pukul 7:30 WITA atau 6:30 waktu Indonesia Barat gitu. Oke, mungkin itu Oke, saja Bu Maya. Terima kasih. Terima terima kasih kasih. teman-teman. Silakan boleh lip nanti informasinya saya sampaikan di grup. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima Ye- kasih. Ya, Ya. terima kasih. Silakan boleh lip.